warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Udina Rahma, NPM 2050272, kelas B, Pendidikan Ekonomi semester 4. Untuk memenuhi tugas ekonomi mikros, di sini saya akan menjelaskan materi teori perilaku konsumen yang berada di dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Selamat menyaksikan. Dalam teori perilaku konsumen terdapat pendekatan ordinal atau ordinal approach. Ordinal atau ordinal approach merupakan di mana total atau nilai tidak bisa diukur atau tidak absolut. Pendekatan ordinal atau teori perilaku konsumen, pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, jadi cukup diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi jumlah barang. Pendekatan ini menggunakan kurva indifference atau kurva indifference yang mengukur nilai suatu barang. Indifference kurva ini kurva yang menjalankan kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi yang memberikan kepuasan yang sama. Dalam pendekatan ordinal ada beberapa asumsi sebagai berikut. 1. Konsumen rasional. Tujuan konsumen mengkonsumsi suatu barang untuk memberikan kepuasan kepada dirinya dengan batasan pendapatannya. Poin kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Konsumen melihat dari segi kegunaan barangnya, mampu mengurutkan jenis barang dari yang prioritas sampai non prioritas. Poin ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Di sini maksudnya konsumen harus memiliki keuangan Poin keempat yaitu konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Maksudnya konsumen harus berusaha semaksimal mungkin meskipun memiliki uang terbatas dalam mengkonsumsi suatu barang. Poin kelima yaitu konsumen konsisten. Artinya bila A lebih dipilih daripada B karena A lebih disukai daripada B dan tidak berlaku sebaliknya, B lebih disukai daripada A. Poin keenam, berlaku hukum transitif. Artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selanjutnya berikut merupakan indifference curve atau kurva indifference. Bisa kita lihat bahwa kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Indifference curve atau IC. 1. Turun dari kiri atas ke kanan bawah, implikasinya antar barang harus jadi trade off atau saling meniadakan. 2. Cembung ke arah titik origin atau ke titik nol disebabkan oleh karena adanya MRS, marginal rate of substitution. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepaskan suatu satuan barang X untuk mendapatkan suatu satuan Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Poin ketiga, tidak saling berpotongan. Hal ini berkasus asas transitif di atas. Masing-masing kurva indifference menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Poin keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen rasional daripada kurva yang lebih rendah. Berikut merupakan kurva indifference curve properti 1. IC turun dari kiri atas ke kanan bawah. Berikut merupakan contoh gambarannya.
terlihat bahwa X dari titik X kepada Y itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya kurva yang menjelaskan tentang IC cembung ke arah titik origin. Maksud ke arah titik origin ini titiknya lebih cenderung ke angka 0, seperti yang bisa kita lihat di kurva yang bisa kita lihat di layar ini. Perfect ketiga yaitu indifference curve tidak saling berpotongan. Garis indifference curve atau kurva indifference ini tidak berpotongan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Bisa kita lihat sendiri dalam gambaran kurva di PPT ini. Ada dua contoh kurva indifference yang ekstrim. Yang pertama yaitu substitusi sempurna, yang kedua komplementer sempurna. Berikutnya yang pertama yaitu substitusi sempurna, yaitu dua barang dengan kurva indifference berbentuk garis lurus disebut perfect substitutus. Tingkat substitusi marginal MRS adalah konstan karenanya kurva IC berbentuk garis lurus. Bisa kita lihat contohnya yaitu uang perak dan uang sen. Jika tidak ada uang perak menggunakan uang sen. Jika tidak, begitupun sebaliknya. Itu perfect complements, yaitu dua barang dengan kurva indifference berbentuk sudut siku-siku. Bisa kita lihat contohnya di dalam kurva yaitu sepatu yaitu slope indifference curve IC. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitas apabila U sama dengan F (X, Y), maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Turunan totalnya menjadi, bisa kita lihat di PPT ini, DU 0 sama dengan DX dalam kurung DU per DX ditambah DY dalam kurung DU per DY, sehingga dapat disederhanakan menjadi DU sama dengan DX MU X tambah DY MU Y. Selanjutnya slope indifference curve IC. Syaratnya DU merupakan turunan utilitas yang harus 0, maka DY per DX sama dengan MUX per MUY. Jadi yang merupakan slope dari IC adalah MUX per MUY. Analisis slope dari IC ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan substitusi dengan barang lain sementara kepuasan tetap dijaga konstan. Slope ini sangat penting karena menunjukkan suatu barang apakah bisa digantikan atau disubstitusikan dengan barang lain, sedangkan sebagai konsumen kepuasan tetap terjaga di wilayah konstan atau kepuasan tetap tapi barang berubah-ubah. Yang marginal rate of substitution atau MRS telah disebutkan sebelumnya bahwa kurva indifference merupakan marginal rate of substitution MRS. Slope IC ini dikenal dengan istilah MRS, yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu MRS XY sama dengan DY per DX per DY per DX sama dengan MUX per MUY.
persamaan di atas, MRS atau Marginal Rate of Substitution dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0. Misalnya, MRS YX sama dengan 2, berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Nilai MRS makin lama makin kecil. Jadi nilai MRS semakin lama menjadi semakin kecil. Yaitu batasan anggaran atau di dalam istilahnya yaitu the budget constraint. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batasan anggaran. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Choice set or opportunity set, kumpulan pilihan atau peluang. Kemungkinan pilihan anggaran seseorang yang menghasilkan $1.000 per bulan setelah pajak. Berikut tabelnya. Biaya real suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya, dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Selanjutnya batasan anggaran. Apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli 2 jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis I sama dengan X titik P X tambah Y titik P Y, di mana I pendapatan konsumen, X jumlah barang X yang dibeli, Y sama dengan jumlah barang Y yang dibeli, PX harga barang X, PY harga barang Y. Berikut rumusnya. Garis anggaran. Budget line menunjukkan jumlah maksimum 2 jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti berikut ini. I sama dengan X kali PX tambah Y dikali PY, I kurang X dikali PX sama dengan Y kali PY. I per PY dikurangi X kali PX per PY sama dengan Y. Y sama dengan I per PY dikurangi PX per PY X. Garis anggaran atau budget line BL bisa disingkat dengan BL. Keterbatasan pendapatan konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari 2 macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Budget line atau BL bisa kita lihat berikut kurvanya. Intercept Y dari BL menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan. Untuk Y 1 per PY. Slope dari persamaan budget line adalah rasio dari harga tersebut. PX per PY. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Jika harga X naik, BL akan berputar searah jarum jam. Jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Kita lihat perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Berikut contoh kurva perubahan pada harga BL berputar. Di sebelah kiri merupakan kurva kasus harga X naik, dan di sebelah kanan kasus harga X turun. Selanjutnya, masih dalam perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser, budget line bergeser. Jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri. Jika pendapatan semakin besar, BL akan bergeser ke kanan.
kurva perubahan pada pendapatan yang akan menyebabkan BL bergeser. Berikut ketika pendapatan naik dan berikut contoh ketika pendapatan turun. Keseimbangan konsumen yang digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan indifference curve. Persinggungan antara budget line dan indifference curve ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen, berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC. MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Berikut bisa kita lihat kurva consumer optimum. Bisa kita lihat di PPT ini yang sudah digambarkan. Ada pendekatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan fx y dan I sama dengan x kali px tambah y kali py, ditanya kapan kepuasan maksimal tercapai, dapat dipakai formula MUX per MUY sama dengan PX per PY atau MUX per PX sama dengan MUY per PY. Selanjutnya masih di dalam pendekatan matematis. Selain itu dapat dipakai Lagrange equation M sama dengan U sama dengan Fx Y plus tambah lambda dalam kurung I kurang X dikali PX dikurang Y dikali PY. Penyelesaiannya adalah dm per dx sama dengan 0 atau ux dikurangi lambda px sama dengan 0. dm per dy sama dengan 0 atau ux dikurangi lambda py sama dengan 0. dm per dl sama dengan 0 atau I kurang X kali PX dikurang Y dikali PY sama dengan 0. Ada contoh soal yang bisa kita pahami. Diketahui PX 1 sama dengan $1 dan PX2 sama dengan $2. Pendapatan konsumen sebanyak $15 apabila konsumen punya fungsi utilitas U sama dengan X2 tambah X2. Kapan kepuasan konsumen tercapai? Jawabannya diperoleh M sama dengan X1 akar 2 tambah X2 akar 2 tambah lambda dalam kurung 15 kurang X1 dikurangi 2x2. Kemudian dicari turunan parsialnya sebagai berikut. dm per dx1 sama dengan 2x1 kurang lambda sama dengan 0 dikali 2 4x1 kurang 2 lambda sama dengan 0. dm per dx2 sama dengan 2x2 dikurangi 2 lambda sama dengan 0 dikali 1 2x2 kurang 2 lambda sama dengan 0 per 4x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0 x2 sama dengan 2x. dm per di sama dengan 15 dikurangi x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. 15 dikurangi x1 dikurangi 2 dalam kurung 2x1 sama dengan 0. 15 dikurangi 5x1 sama dengan 0. x1 sama dengan 3. x2 sama dengan 2x1 sama dengan 2 dalam kurung 3 sama dengan 6. Jadi konsumen membelanjakan pendapatannya untuk barang X1 sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit dan akan mencapai kepuasan tertinggi sebesar 45.
Selanjutnya yaitu kritik terhadap pendekatan ordinal. Poin pertama yaitu adanya asumsi convexity dari inference curve masih diragukan. Yang kedua, tidak menganalisis efek adanya advertising perilaku masa lampau, past behavior, persediaan perilaku konsumsi irasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi efek, dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Poin yang ketiga yaitu rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Poin terakhir dalam kritik terhadap pendekatan ordinal yaitu merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen, pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi konstan marginal utility of money. Selanjutnya yaitu keunggulan pendekatan ordinal. Poin pertama yaitu merupakan framework dari teori surplus konsumen, customer surplus yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Poin yang kedua yaitu dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi EXY 0 atau komplement EXY 0 lebih besar, yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang, cross elasticity. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 yang materi tentang teori perilaku konsumen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.